Ya oke guys, balik lagi bersama gue. Di video kali ini kita akan mereview Civic FB tahun 2014 yang 1800cc. Jadi ini udah versi faceliftnya. Dan ini memang Civic FB dikeluarkan dalam dua versi mesin ya, 1800 dan 2000cc. Nah yang ada di sini nih, ini yang 1800cc. Dan ini kali ini mobil yang gue review itu juga dijual. Jadi pantengin terus kalau kalian yang pengen nyari Civic FB. Siapa tahu ini bisa jadi cocok buat kalian. Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya agar mendapat notif di video baru berikutnya. Oke guys, pertama kita akan bahas dari segi eksterior dulu. Seperti biasa, bagian depan tampilannya ini yang udah versi facelift ya. Kalau yang sebelum facelift itu dia chrome grille di atas. Dan ini juga lampunya udah proyektor dan makin sipit gini ya. Mirip-mirip kayak Honda City sih sebenarnya, cuma versi agak lebih gedenya aja. Dan ini juga udah ada fog lamp dilapisin dengan garnish chrome. Ini juga yang di bumper bawah juga udah ada. Dan ground clearance-nya masih bisa gue bilang cukup tinggi sih ini. Tapi kalau dari segi desain menurut kalian gimana? Kalau menurut gue sih depan nih cukup oke nih untuk tampilan depan. Karena memang yang banyak revisi itu sebenarnya tampilan belakang. Nanti kita lihat tampilan belakang seperti apa. Cuma di sini lekukan-lekukannya itu juga udah tegas dan kap mesin menurut gua nggak terlalu panjang. Jadi visibility ujung moncongnya pun juga masih gampang ngira-ngiranya. Untuk tampilan eksterior depan seperti itu sih. Nah sekarang kita beralih ke bagian eksterior samping. Oke, beralih ke bagian sisi samping. Sisi samping handle pintunya udah yang model seperti ini ya. Dan ini udah dilapisin chrome. Spion juga udah ada sennya. Tadi sebelumnya yang sebelum facelift itu ada di fender. Dan ini sekarang udah di spionnya. Lalu di sini ada lekukan-lekukan. Kaca belakang juga ini nggak ada lapisan chrome ya. Di sisi pintunya seperti biasa. Sampai belakang juga seperti ini. Dan ini versi facelift ini dia velgnya udah tutun jadi warna silver dan hitam. Yang sebelumnya itu cuma satu warna dan bentuknya menurut gue kurang bagus sih kalau yang sebelumnya. Dan ini udah tutun dengan ring 16. Kalau untuk yang 1800cc memang ringnya 16 dan yang 2000cc itu ringnya 17. Jadi ada perbedaan di ukuran velgnya ya kalau yang cc beda cc ini. Dan untuk ban kalau kali ini yang unit gue review udah pakai Bridgestone. Itu untuk tampilan samping so-so lah. Itu aja kalau untuk tampilan dari samping. Oke, sekarang kita lanjut bahas bagian tampilan belakang. Tampilan belakang ya ini yang seperti bilang banyak orang ini mirip C-Class, tapi menurut gua jadi depan tuh perfect banget. Belakangnya itu sebenarnya agak kurang kalau untuk desain kurangnya, tapi ya overall masih bisa dinikmatin lah. Tampilan belakangnya pun juga dimodif pun masih enak ya. Lalu untuk yang di belakang ada apa aja nih? Seperti ini lampunya model, kalau gue malah kayak agak mirip-mirip Camry juga ya lampunya ya. Tapi kalau dari sisi sebelah sini ya, tapi kalau dari sisi full gitu ya lebih mirip ke C-Class. Di sini udah ada rear parking sensor dan juga rear kamera parking belum ada ya. Kalau rear kamera parking itu adanya di 2000cc, ini 1800 belum ada. Dan di sini ada emblem Honda, lalu di sini logo 1800 iVTEC dan di sini emblem Civic-nya. Itu aja kalau tampilan dari belakang. Nah sekarang kita lihat yuk sektor mesinnya seperti apa. Nah untuk sektor mesin yang 1800cc ini menggunakan kode mesin R18A dengan daya maksimum 140 horsepower dan torsi maksimum 177 Nm. Untuk yang 2000cc mampu menghasilkan 155 horsepower dan itu kode mesinnya udah berbeda ya K20. Nah untuk konsumsi BBM itu mampu 7-10 km per liter untuk dalam kota. Oke, beralih ke sisi interior bagian depan ya. Kita bahas dulu untuk dashboard. Dashboard ini dia cukup panjang ya. Jadi yang bagian sini tuh kelihatan panjang banget. Yang sini itu ada dua tingkatan speedometernya, nanti akan gue jelasin. Dan di sini udah dilengkapi dengan airbag juga ya, dan perpaduan warnanya hitam dan beige. Dan di sini udah dilapisin juga nih, ini karena tambahan ya Twitternya. Jadi ini udah di bahan bludru gini. Tampilannya juga enak kalau menurut gua. Posisi duduk pun juga enak ya dia. Ini posisi duduknya nyaman walaupun joknya nggak semi bucket sih. Sini walaupun sini agak ngegelembung ya. Jadi enak juga, nggak kemana-mana kita pas posisi ngebut kayak gitu. Airbag juga udah dua ya, udah dilengkapi dengan dua airbag. Posisi legroom cukup luas, nyaman sih kalau gue bawanya. Udah itu aja sih. Nah ini yang menjadi pusat perhatian gue, dia speedometernya itu kayak dua tingkatan gini. Jadi di bawah sini buat tachometernya dan menunjuk ini posisi persnelingnya. Ini matic ya, ini versi yang matic. Dan di atas ini
speedometer yang digitalnya dan juga ini penunjuk BBM. Nah, yang di sini juga udah ada layarnya nih. Ini average BBM-nya, dan ini untuk menu diubahnya. Itu tombolnya ada di sini nih kalau untuk ini information display-nya. Nah, ini keubah di situ. Nih. Ada jam, audionya lagi off ya. Ini ada average BBM-nya. Dan average BBM-nya itu 9,4 km per liter, dan mobil ini mampu untuk konsumsi dalam kota itu bisa 7 sampai 10. Jadi ini hitungannya pemakaiannya irit nih kalau bensinnya. Lalu untuk bagian setir udah dilengkapin dengan pedal shift. Dia udah ada pedal shift, dan juga di sini tadi tombol untuk head unit ya, dan juga MID-nya. Lalu di sini udah ada cruise control-nya di sisi kanan setir, karena memang yang ini udah dilengkapi dengan cruise control ya. Lalu di sini ada tombol eco. Di sini kalau dipencet eco itu berkendaranya jadi lebih irit ya. Jadi ini mesinnya mengintervensi untuk lebih irit. Lalu di sisi ini pengemudi dia udah ada ini ya, power window. Lalu yang auto itu baru dari sisi pengemudi. Dan di sini udah ada central lock. Lalu di sini folding ini mirrornya, di sini pengaturannya. Jadi udah bisa auto, dan ini masih berfungsi normal. Oke, ada itu. Di sini ada kantong buat recehan. Di sini kontrol AC belum digital ya. Lalu di bawah sini udah ada tempat buat aux dan juga lighter. Nah, ini masih gue bingung nih, masih lighter ya, belum power outlet itu. Biasanya kalau mobil baru udah power outlet. Dan di sini ini ada cup holder yang cukup rapi ya, di sini tersimpannya. Jadi bisa ditutup juga nih. Ini kayak gini. Dan ini handbrake masih manual, belum e-brake. Sini persneling ininya, percepatannya. Dan di sini juga ada ini tempat penyimpanan ya. Oh, di sini nih, ini udah ada tempat buat USB-nya. Bawahnya nih apa nih? Ini kayak dilapisin bludru ya, bawahnya keren juga nih. Tuh kayak gitu. Joknya masih fabric, warnanya beige gitu, jadi dipaduin sama warna hitam nih. Jadi dashboardnya tuh dipadukan dengan warna hitam dan juga beige. Jadi atasnya hitam, bawahnya beige. Dan ini udah ada tambahan twitternya ya di sebelah sini, walaupun variasi sih. Dan di sini kita lihat belum ada lampunya. Di sini dia ada lampu baca 2 buah. Sini juga sama. Itu aja kalau tampilan dari bagian depan interiornya. Untuk legroom cukup luas. Dan di sini ini bahannya belum soft touch ya. Dia bahannya masih belum soft touch. Yang di pintu udah nih ya. Kalau yang di pintu udah soft touch dia. Bagian atas, bawah ini masih keras yang ininya. Ini bahannya fabric di sisi sebelah sini ya. Ini fabric. Terus di sini juga udah door pocketnya di bawahnya. Nah, yang unik nih ya, ini buat buka bagasi dan tangki bensin. Ini tuh nyatu. Jadi kalau yang untuk bensin ya itu di push, didorong ini, tapi kalau untuk buka bagasi itu ditarik full gitu. Jadi jangan sampai salah nih kalau yang ini. Ini soalnya jadi nyatu. Dia kan biasanya kalau mobil lain tuh kepisah ya, ada dua inian, nah, atau satunya di mana gitu. Nah, ini jadi satu dan bisa dorong sama tarik gitu. Itu kalau untuk tampilan dari depan. Sekarang kita beralih ke baris kedua. Kita lihat baris kedua. Oke guys, kita beralih untuk baris kedua ya. Baris kedua ini posisi duduk cukup nyaman, legroomnya bisa dibilang nyaman, headroomnya pun cukup luas ya. Ini gue masih ada sisa sejengkal juga. Dengan posisi duduk yang cukup nyaman. Di tengah juga udah ada handrestnya ya. Kalau di baris kedua ini dilengkapi dengan cup holder juga seperti yang gue duga. Di sini juga udah ada pocketnya di jok depan yang belakangnya. Di tengah tapi nggak ada AC ya. Jadi AC cuma ngandelin dari depan doang. Dan untuk bahannya masih fabric juga sama seperti yang depan. Bahan pintu atas sudah soft touch. Di sini masih hard touch. Sini fabric, dan di sini power window-nya warna hitam. Itu aja sih kalau dari baris kedua ya. Speaker juga posisinya ada di belakang sama seperti sedan seperti biasanya. Bawahan atasnya ini juga fabric ya, masih bagus juga nih, masih bersih hitungannya. Warna beige ya. Jadi sebenarnya kalau warna beige itu rawannya, apalagi kalau belum dilapisin kulit ya, itu
gampang kotor sih kalau gue ngerinya. Tapi ini masih hitungannya bersih sih, jadi aman lah. Karpet juga udah dilapisin ulang lagi. So itu aja sih kalau untuk dari baris kedua ya, posisi duduknya cukup nyaman. Oke, kita lanjut ke kapasitas bagasinya seperti apa. Oke guys, sekarang kita beralih untuk sektor bagasi ya. Untuk sektor bagasi bisa dibilang untuk sedan seukuran Civic tuh banyak yang bilang ini masih cukup sempit ya. Tapi menurut gua untuk kebutuhan sehari-hari cukup lah, nggak usah gede-gede banget. Ini juga udah cukup. Dan di bawah sini udah ada toolkit, lalu ban serep dengan ukuran sama ya, standar seperti ini ban yang biasanya. Dan ini juga rapi nih, dia ada gabusnya juga nih, styrofoamnya. Dan untuk membuka bagasi ya, sektor bagasi bisa dari dalam seperti yang tadi ditarik, lalu dari pintu, dari kunci pun juga bisa ya. Ini kuncinya udah support untuk membuka bagasi. Kita coba. Gitu. Jadi udah bisa, dan ini kuncinya masih berfungsi normal. Itu kalau dari sektor bagasi. Nah, sekarang kita lihat sektor kaki-kakinya nih. Oke guys, sekarang kita beralih untuk sektor kaki-kaki. Ini untuk depan belakang remnya udah menggunakan disc brake, dan untuk sistem pengereman tuh udah dilengkapi dengan ABS, EBD dan brake assist juga. Ini tadi seperti yang bilang warnanya udah two-tone dan ringnya ring 16. Kalau yang 2000 cc itu ring 17. Dan ini bannya ini udah beberapa diganti ya, jadi depan sama belakang nggak sama. Jadi gue nggak bisa bilang ban standarnya yang mana. Tapi untuk profil ban pokoknya 200, ukurannya 205/55 ring 16. Dan untuk jarak ground clearance-nya itu menurut gue masih cukup aman. Dia cukup tinggi, jadi nggak terlalu merepotkan kalian kalau di daerah yang banyak polisi tidur ya. Ini masih cukup nyaman untuk kalian gunakan sehari-hari. Dan untuk karakter suspensinya ya, dia memang lebih keras daripada pesaingnya Corolla Altis, tapi itu memberikan dia kelebihan di manuver. Untuk bermanuvernya dia lebih stabil daripada pesaingnya itu Corolla Altis. Kalau menurut kalian gimana, enakan Corolla Altis atau ini kalau udah pernah bawa? Oke guys, so sekian untuk review Civic FB kali ini. Dan ini ada yang tahun 2014 yang udah facelift. Dan ini untuk menggantikan peran Civic FD yang sudah berkiprah 6 tahun. Dan ini yang 1800cc atau tipe terendahnya, tapi udah better daripada versi yang pre-facelift. Walaupun tampilan belakang memang masih agak kurang ya, ternyata dari nggak cocok dengan depannya yang udah tampil menyipit dan sporty. Belakangnya masih gemuk banget. So itu aja guys untuk video kali ini. Menurut gua worth it sih untuk dibeli dengan harga 200 jutaan kecil. Ini masih nggak mahal-mahal banget sih. Harga barunya dulu pas yang launching ya. Kalau ini yang udah facelift itu 1800 cc dibanderol sekitar 375 juta. Dan sekarang bekasnya itu udah sekitar 220-an segituan. Dan kalau kalian minat dengan unit yang gua review kali ini, kalian bisa langsung ke Jalan Magelang, itu ada tempat jual mobil bekas. Ntar gue kasih alamatnya di Boy Automobilindo, atau kalian bisa kepoin di Instagramnya terlebih dahulu. Itu aja untuk video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Sampai ketemu di video baru berikutnya, dan jangan lupa untuk subscribe.